Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan sekalian, walahwatillah rahimani wa rahmakumullah. Kita akan melanjutkan kajian dari Ensiklopedia Larangan sampai pada poin yang ke-62, yaitu tarkur rami wa nisyanuhu ba'da ta'allumihi, yang kita beri judul larangan meninggalkan panahan dan melupakannya setelah dia mahir memainkannya, setelah dia mempelajarinya. Agama kita ini ilmu yang mengajarkan kepada kita kekuatan, yaitu dengan memanah. Bahkan orang yang pandai dalam memanah, setelah dia belajar lalu ditinggalkan, itu termasuk perbuatan yang tercela. Di sini bawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, man allama au man alima ar-ramya, man alima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna au qad asa. Rawahu Muslim an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang mengetahui panahan, mengetahui dengan ilmu, mempelajari dengan ilmu, mahir dia, kemudian dia meninggalkannya, maka dia tidak termasuk golongan kami, atau dia telah bermaksiat. Nah ini sehingga dimasukkan di dalam Ensiklopedia Larangan. Di mana letaknya? Disebutkan tidak termasuk golongan kami, dan ditegaskan meskipun di sini dengan kata au qad aso, atau dia telah bermaksiat. Apa kata penulis? Mengatakan wadzalika li anna talqar rami wa nisyanahu yud'iful ummah. Karena nanti kita jelaskan, meninggalkan panahan dan melupakannya bisa melemahkan umat ini. Wa yaj'aluha urdatan lil wazwi minal a'da'il kuffar, sehingga menjadikan umat ini santapan atau lahan untuk diperangi oleh musuh-musuhnya orang-orang kufar. Li'annahu law anna kulla muslim taraka ar-ramya wa sakana ila zira'atihi aw tijaratihi faman yudafi 'anil ummah wa yahmi thuhuraha wa aradiha. Seandainya setiap muslim meninggalkan panahan dan dia kembali tinggal di ladang-ladangnya atau dagangan-dagangannya, lantas siapa yang akan membela umat dan akan menjaga negeri-negerinya? Amal yaum fahaluna muhzin. Adapun sekarang ini, di masa kita ini, keadaan kita itu menyedihkan. Kenapa? Faqad asbaha syababuna yaqduna aghlaba aqatihim
fi ta'allumir ramyi wa tadrib walakinnahu ramyun min nawin akhar. Karena para pemuda kita sekarang ini menghabiskan waktunya untuk mempelajari panahan dan latihan, tapi jenisnya lain. Ya, yaitu apa? Ya tadarrabun lailan wa naharan ala ramyil qurah. Mereka belajar siang malam latihan sepak bola. Siapa yang kena nih? Sepak bola. Ya. Wantaqalat al-butulat min al-ma'arik al-harbiyah allati yuharriru biha al-muslimun aradihim ila ma'arik kurawiyah fi mala'ibil qurah. Ini pandangan beliau, nanti kita bisa bahas ya. Sehingga apa? Para pahlawan di medan peperangan yang telah banyak membebaskan negeri-negeri kaum muslimin, sekarang medan perangnya pindah ke lapangan bola. Allahul musta'an wa ilaihi al-mustaka la haula wala quwwata illa billah. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita mengeluh, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keterangan ini memang nanti kalau kita lihat banyak beberapa hadis terkait dengan panahan ini, ya, itu terkait dengan memang kekuatan. Nah, namun yang perlu menjadi perhatian, kekuatan yang dianjurkan di sini untuk membela diri, untuk membela negeri, untuk membela agama. Namun harus cerdik dan harus pandai untuk bisa mensiasati biar orang tidak salah paham. Sebab ketika ada panahan-panahan memanah, ujung-ujungnya apa? Teroris. Padahal sebab yang namanya panahan banyak, bahkan jadi lomba nasional internasional panahan. Juga nanti ada berenang, ada juga berkuda. Berkuda juga menjadi hal yang biasa, berenang juga sama. Tapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang berjenggot dan cingkrang itu jadi lain. Nah, berarti yang bermasalah di mananya? Bisa jadi semuanya. Yang nuduh maupun yang berbuat. Yang berbuat memberi kesempatan dituduh. Kenapa? Karena memang sementara memang opini yang ada seperti itu. Padahal orang latihan silat, latihan taekwondo, bela diri. Membela diri dalam agama Islam, menjaga harta dan dirinya termasuk fisabilillah. Ini para jamaah rahmat Allah. Oleh karena itu resmi ikut. Kalau sekarang bukan penembak, ada perbakin, ikut perbakin. Resmi, gak ada masalah. Ungkap keahlian. Ya, nah ini. Adapun selebihnya untuk menjaga kekuatan fisik, suatu saat ya ada penjajah menyerang, injak-injak kehormatan agama dan seterusnya, ya negeri-negeri kaum muslimin, udah disuruh oleh Allah Taala dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, persiapkanlah kalian semampu kalian dari kekuatan. Dan orang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya, cuma di sini perlu apa? Pandai dalam ya mengelola. Karena kita di dalam menerima tuduhan itu ya tidak bisa dihindarkan. Namanya tuduhan orang, wah ini telah berbuat makar. Nah, ini telah melakukan ini itu. Sekalian dibuka latihan memanah. Undang, tidak ada masalah kan? Nah, karena itu dulu ketika di sini bela diri buka izin, gitu. Jangan sembunyi-sembunyi, terbuka. Yang mau ikut, ayo silakan. Semuanya lah bela diri latihan. Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Orang mukmin yang kuat di sini al-mukmin al-qawi di sini ya al-istighraqiyah dalam pengertian semua kekuatan apa saja.
kekuatan akalnya, kekuatan fisiknya, kekuatan ruhnya, kekuatan amwalnya, dan seterusnya. Lebih baik daripada orang mukmin yang lemah dan lebih dicintai Allah Ta'ala. Masing-masing ada kebaikan iman. Ihris ala ma yanfa'uka. Oleh karena itu, siaplah kalian selalu bersemangat untuk mengerjakan apa yang ada manfaat bagimu. Bela diri manfaat, panahan manfaat, berenang manfaat, berkuda manfaat. Kalau main bola tadi disebut, tinggal tujuannya apa main bola. Ya. Ini, ya. Dan bagaimana cara main bolanya, kok selalu disebut di sini, ya, kepada bola. Nah, kalau tujuannya kesehatan, diatur waktunya, kemudian juga tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang, aurat tidak kelihatan, tidak ada taruhan, tidak ada judi, ya nggak ada masalah. Hukum asal mainan boleh, tidak ada masalah para ikhwan. Ya, nah, cuman di sini beliau katakan, kenapa sih kok yang itu ditinggalkan, kok ganti yang ini? Panahan tinggalkan, berenang tinggalkan, berkuda ditinggalkan, kok ganti dengan bola? Mungkin bola juga auratnya kelihatan, kemudian juga dijadikan ada taruhan, naudzubillah, menyaingkan waktunya sampai menjelang maghrib masih di lapangan bola, misalkan. Ini yang jadi perhatian. Adapun hukum asalnya tidak ada masalah. Ya, saya tidak ada panahan, Ustaz. Yang ada bola biar nyegerin badan, yang ada naik sepeda, tidak ada masalah. Ya, bahkan menjadi satu tuntutan kita untuk menyehatkan badan. Menjadi sebuah tuntutan bagi kita untuk berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat As-Saff. Ya, tadi surat Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal ayat berapa itu? Ya. Bisa dilihat surat Al-Anfal, ya. Atau tadi surat As-Saff ayat 10 sama 11. Al-Anfal ayat berapa itu? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian, ya. Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, ya, wa min ribatil khayli turhibuna bih aduwallahu aduwakum. Persiapkan oleh kalian yang kalian mampu dari kekuatan, dari ribatil khayl, yaitu kuda-kuda, ya, menempatkan kuda-kuda untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Nah, ini. Jadi memang kalau urusan perang, ya, siapapun perang, nuklir semua disiapkan semua. Korea Utara, Amerika mah perang semua, diperangi semua. Kalau nggak ada perang nggak ada duit, kan begitu. Cuman ketika orang Islam itu, orang Islam yang harus jihad-jihad itu dihapus. Bukan dihapus, nggak boleh, haram. Tapi didudukkan. Nah, didudukkan yang benar. Ya, jangan mengatasnamakan jihad, kemudian ngebom sini, itu yang salah. Tapi ketika didudukkan hukum-hukumnya, kembalikan beberapa penjelasan para ulama, tidak akan seperti itu. Kalau berbicara perang, semua orang perang, Korea Utara sampai nuklir semua. Ini fakta loh ini. Sehingga apa? Terkait dengan masalah panahan, supaya tidak menimbulkan salah paham kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain, resmi. Latihan panahan, lomba berkuda, ini para jamaah Allah. Ya, karena memang dianjurkan, wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, beriman pada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Diri kita latihan, harta kita ya seperti kuda. Kalau dulu, sekarang sudah bukan kuda lagi, tank dan semuanya. Dan jihad itu kalau benar jangan seperti yang ada sampai menimbulkan fitnah, ya, tidak seperti itu para ikhwan sekalian rahmati Allah. Kalau kembalikan kepada ada buku Al-Jihad fil Islam, ya. Nggak jelas di situ. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan, ya,
terkait dengan panahan ini. Di sini dimasukkan ke dalam kategori larangan meninggalkan ilmu memanah, kemahiran memanah setelah dia tahu. Itu dianggap sebuah perbuatan maksiat, ya, dianggap sebuah perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya, ya, bahwa kita, ya, boleh melakukan seperti lomba berkuda, lomba memanah, ya, berenang, tidak ada masalah. Bahkan dalam satu hadis yang oleh Imam Bukhari dari sahabat Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Sahih Bukhari nomor 2899 ada bab 87, ya, Kitabul Jihad Wasyar, yaitu apa? At-tahrid 'alal ramyi. Babnya anjuran, dorongan kuat untuk memanah, itu babnya. Kemudian dibawa surah Al-Anfal tadi ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan dan kuda-kuda yang tertambat untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Tapi ingat, tidak sembarangan orang yang menggerakkan jihad. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian minta untuk berjihad, pergilah. Siapa yang minta? Harus ada benderanya. Semua ulama mengatakan, ulama yang benar, ya, adalah apa? Penguasa. Kalau minta harus ada bendera, bukan sembarangan orang. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau diminta untuk berjihad, berperang, berperanglah. Gitu. Nah, ini kalau ini diluruskan tidak ada masalah. Ya. Nah, sehingga di sini mari kita perhatikan hadis tersebut, ya. Apa kata Salamah Ibnul Aqwa? Beliau berkata radhiyallahu anhu, ya, Salamah Ibnul Aqwa bil kaf, Aqwa bil ain. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslamah yantadilun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan urmu wa ana ma'a bani fulan. Qala fa amsaka ahadun minal fariqaini bi aydihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malakum la tarmun. Qalu kaifa narmi wa anta ma'ahum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urmu fa ana ma'akum kullakum. Rawahul Bukhari. An Salamah Ibnul Aqwa nomor 2899. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa orang dari Bani Aslam yang tadilun, yaitu mereka saling berlomba memanah di sini. Lalu Nabi bersabda, panahlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya nenek moyang kalian, ayah kalian tuh dulu pemanah, romian. Ya. Berarti Nabi Ismail pemanah. Panahlah aku bersama Bani Fulan. Kemudian seorang dari dua kelompok menahan diri dari tangannya untuk memanah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, malakum la tarmun. Kenapa kalian tidak memanah, tidak melemparkan panah itu? Mereka menjawab, bagaimana kami mau manah sementara engkau ya Rasul bersama dengan mereka? Apa maksudnya? Mereka tidak pede. Di kelompok sana ada Nabi, pasti kita nggak menang, mesti menang mereka. Ini disetujui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dengan hadis yang lain, bahwa mereka bukan berarti tidak mau, tapi merasa keder, merasa kalau udah Nabi, yang bersama Nabi pasti dapat pertolongan. Ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, urmu fa'ana ma'akum kullakum. Panahlah, ya, sesungguhnya aku bersama kalian semuanya. Nah, ini menunjukkan, ya, kasih sayang beliau kepada umatnya. Ketika semuanya ada dua kelompok saling berlomba memanah. Kemudian kepada Bani Ismail, kan Nabi keturunan siapa? Nabi Ismail.
Nah, kepada keturunan Israel beliau katakan, ayo panahlah, yang benar, yang kenceng ya, menang, karena bapak kalian pemanah. Aku bersama Bani Fulan, tidak sebutan Bani Fulan ini sih, dengan Bani siapa. Setelah itu yang lain menahan diri. Ya, setelah ditanya oleh Nabi, jawabannya, bagaimana kami memanah sementara engkau bersama mereka? Tidak pede, karena yang bersama Nabi pasti menang. Dan Nabi mengatakan, aku bersama kalian semua. Ini menunjukkan bahwa apa? Pertama, perintah Nabi untuk memanah. Belajar memanah di sini. Ya, urmu Bani Ismail, urmu. Kemudian ketika yang lain tidak mau memanah, kenapa kalian tidak memanah? Ya. Nah, inilah para ikhwan, para jamaah sekalian, mari kita berlomba-lomba untuk ya memahami perkara ini dan bisa melakukan panahan tersebut, ya. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, hadis juga hadis Uqbah ya. Tadi juga hadis Uqbah yang kita dengarkan ya, yaitu barang siapa meninggalkan man alimar ramya fatarakahu falaysa minna au qad asa. Tadi hadis man alimar ramya thumma tarakahu falaysa minna au qad asa. Juga hadis Uqbah bin Amir riwayat Imam Muslim, barang siapa mengetahui panahan lalu dia meninggalkannya, maka dia tidak termasuk golongan kami atau dia telah bermaksiat. Ya. Nah, perhatikan di sini beberapa keterangan terkait dengan memanah para jemaah sekalian. Hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis-hadis Jabir hadis Uqbah bin Amir ya, hadis Uqbah bin Amir. Ya. Dalam Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu wa huwa 'alal mimbar yaqul wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslim. Hadis Uqbah bin Amir. Aku mendengar Rasulullah SAW berada di atas mimbar, beliau bersabda, persiapkan oleh kalian bagi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya. Dan sesungguhnya kekuatan itu adalah dengan melempar, ar-ramyu, dengan memanah. Sesungguhnya kekuatan dengan memanah. Sesungguhnya kekuatan dengan memanah. Nah sekarang dengan menembak juga bisa. Ada perbakin, ikut gabung sama perbakin. Diketahui alamatnya, tahu semua. Sehingga kalau disalahgunakan, itu daripada nimbul sesuatu yang membuat orang lain curiga, ya bisa. Karena saya mengalami didatangin orang dan dikira oh begini, oh nggak ada, ya begitulah. Namanya orang salah paham, salah paham, ya. Silakan kita bermain memanah dengan berenang, ya, dan yang lainnya. Nah, adapun kita ya dengan kita belajar berenang, kita harapkan ya anak-anak kita itu memiliki kekuatan. Ya. Meskipun hadis yang mengatakan tentang berenang ya pertama hadisnya dhaif ya. Ya, pertama adalah hadis Ibnu Umar ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Allimu abnaakum as-sibahah war ramyi, au awar ramya wal mar'atal mighzal. Ajarkan anak kalian berenang, kemudian memanah, dan istrinya al-mighzal. Mighzal itu tenun. Kapas jadi benang, tenun. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman
ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, tapi hadisnya dhaif, dikatakan oleh Syekh Albani dhaif jiddan dalam kitab Dhaiful Jami' oleh Suyuti nomor 3727. Ini saya rekam di sini, saya foto di sini, ya. Yang kedua hadis Jabir bin Abdullah, alimu banikum ar-ramya fa innahu nikayatul adu. Ajarkan anak kalian dengan memanah. Ya, karena itu mensiasati musuh, ya. Juga dhaif, bahkan maudhu dikatakan oleh Al-Albani, palsu. Ada Jabir bin Abdullah. Kemudian berikutnya adalah hadis Bakar bin Abdullah Ibnu Rabi al-Ansari, riwayat Ibnu Mandah dan juga yang lainnya juga dhaif. Alimu abnaakum as-sibahah war-rimayah wa ni'mal lahwil mu'minah fi baitiha al-bighzal wa idza da'aka abawaka fa'ajib ummak. Ajarkan anak kalian berenang, memanah, senikmat-nikmatnya permainan wanita beriman di rumahnya al-bighzal, yaitu mengolah kapas dan katun jadi benang. Itu menenun, ya. Kalau kedua bapakmu memanggilmu, maka bapak ibu memanggilmu apa? Ibumu duluan. Tapi ini hadis dhaif, ya. Berarti di sini hadis-hadis yang marfu kepada Nabi terkait dengan kalau memanah ya, kalau berenang ya, nah ini lemah. Hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah. Ya. Adapun bermain kuda, ya. Tapi ada hadis yang lain nanti kita jelaskan, ya. Hadis yang tadi lemah, hadis Jabir Ibnu Umar, ya. Kemudian yang ketiga tadi hadis Bakar bin Abdullah Ibnu Rabi al-Ansari. Nah, itu semua lemah, ya. Nanti kita ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang berkuda, ya. Kemudian berenang. Ya, hadis yang sahih di Sahih Al-Albani, hadis riwayat At-Tabrani dan Nasa'i. Nabi bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ibun illa arba'." Illa arba'. Illa arba' hisal, mula'abatur rajul imra'atahu wa ta'dibur rajul farasahu wa masyuhu fi bainal gharadain wa ta'limur rajul as-sibahah. Ini dikata oleh Syekh Albani sanadnya sahih dalam Adabus Sifaf dan juga dalam riwayat Tabrani dan Nasa'i. Apa? Segala sesuatu yang tidak ada atau tidak mengandung zikir pada Allah, maka itu sia-sia, permainan belaka. Kecuali 4 perkara. 1, mula'abatur rajuli imra'atahu. Mula'abah, yaitu bercandanya suami dengan istri. Nah, ini silakan banyak bercanda. Termasuk ibadah di situ. Ya. Yang kedua, ta'dibur rajul farasahu. Seseorang yang melatih kudanya. Nah, yang ketiga ini saya tidak paham. Wa masyhur bainal gharadain, ya. Wa masyhur bainal gharadain, yaitu berjalannya seorang di antara dua tujuan. Nah, itu saya maksudnya apa tidak paham. Misalnya nanti kita cari, ya. Kemudian yang keempat, wa ta'limur rajul as-sibahah. Ta'lim, allama, orang mengajarkan berenang. Nah, ini. Jadi berenang masuk di sini ya hadis sahih. Tapi yang tadi hadis lemah, ya. Hadis lemah. Ya. Tinggal yang apa? Kudanya, yang berkuda di sini, ya. Bagaimana tentang berkuda? Kita lihat tentang masalah kuda. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari nomor 2371 bahwa al-khailu lirajulin ajrun wa lirajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kuda itu bagi seorang 1 bisa dapat pahala, yang kedua
bisa menutupi dia. Sitrun di sini lebih kepada menutup dari aib. Yang ketiga dapat dosa. Fa'amal ladzi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah. Adapun yang dapat pahala adalah orang yang punya kuda yang diikat di jalan Allah, fa'atara laha fi marjin aw raudatin. Kemudian dia biarkan ya di padang pasir, di padang rumput atau di raudhah, di taman-taman untuk makan di situ. Maka apa? Fama asabat min tiyali hadzalika minal marji' awir raudhah kanat lahu hasanat. Selama kuda itu di situ makan rumput, baik di padang rumput maupun di raudhah, di taman tadi, maka orang itu dapat pahala dengan kudanya. Karena apa? Kudanya itu memang diniatkan fi sabilillah, meskipun tidak dipakai untuk berperang, tapi ditambatkan saja begitu, dipelihara, dapat pahala, terus mengalir pahalanya. Ya. Walau annahu in qata'ah tiyaluha fastannat syarafan aw syarafain, meskipun sudah tidak makan lagi misalkan ya. Nah, itu dapat pahala. Ya. Atau mungkin dia kuda itu walau annaha marrat binahayin fasharbat minhu wa lam yurid an yasqiya kana dzalika hasanatin lahu. Atau dia lewat minum air sungai, lewat minum air sumur, padahal kita tidak ingin meminumkan dia, minum, kita tetap dapat pahalanya. Jadi tidak, kuda itu ada 3 kondisi. 1, orang dapat pahala. Kedua, sitrun, dibatas, dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, yang ketiga dapat dosa. Dapat dosa. Siapa yang tadi yang sitrun tadi dapat penjagaan dipelihara oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang memiliki kuda, rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan thumma lam yansa haqqallah fi riqabiha wa la dhuhuriha fa hiya lidzalika sitrun. Orang yang menambatkan kudanya ya atau sebagai memiliki ya, tapi dia tidak lupa hak-haknya Allah di kuda itu, baik dalam tunggangannya ya, di pundak-pundaknya. Seperti contoh ya, kita naik kuda, kalau duluan kuda, di antara haknya Allah di situ apa? Kalau ada kita lewat, ada orang, naik. Ada orang jalan. Sekarang pakai motor, ada orang jalan, ayo naik. Kalau kenal, kalau nggak kenal bisa dibegal. Ya. Kalau kenal ini orang seperti ini sitrun, ya. Sitrun itu memang satir yang menutupi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya kuda, ya, rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li al-islam fa ya'ala dzalika wizrun. Ya. Orang yang punya kuda untuk riya, untuk pamer, kebangga-banggaan saja. Ya. Apalagi untuk menyerang kaum muslimin, maka itu dapat dosa. Nah, berarti di sini juga berkuda, ya. Berkuda, berenang, juga memanah. Ya. Di samping itu ada asar dari Umar Ibn Khattab ya, yang menulis kepada penduduk Syam, an allimu auladakum as-sibaha war-ramya wal-furusiyya. Ajarkan anak kalian berenang, memanah dan berkuda. Ini asar dinisbatkan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dari beberapa hadis yang kita pahami di sini, yang pertama tadi hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang yang memiliki kepandaian memanah kemudian dilupakan, sengaja ditinggalkan, maka dia dianggap bermaksiat. Kalau sesuatu ditinggalkan dianggap bermaksiat, ya, apakah memanah menjadi sebuah kewajiban? Tapi juga tidak juga menjadi sebuah kewajiban. Ya, kalau sunnah dianjurkan iya. Ya. Dan ketika kita disuruh menyiapkan kekuatan, Nabi menjelaskan kekuatan itulah ar-ramyu. Innal quwwata ar-ramyu. Innal quwwata ar-ramyu. Innal quwwata ar-ramyu. Bahwa melempar kekuatan dengan memanah. Ya. Nah, dari keterangan ini insya Allah kita akan lanjutkan ya, bahwa memanah merupakan perkara yang penting. Tapi perkara penting bisa menjadi genting. Ya,
bisa menjadi genting kalau kita tidak bisa menempatkan diri. Saya sampaikan ini, ya. Sehingga apa? Kalau mana resmi, yuk kita buka latihan panahan, latihan berkuda. Kalau perlu mendatangkan orang-orang yang memang sudah punya sertifikat dari negara, nggak ada masalah, enak. Tetap menjaga kesehatan juga menjaga kemampuan. Ya. Daripada sembunyi-sembunyi, latihan tembak sembunyi-sembunyi, baru tembak-tembakan, masih tembakan mainan. Sudah dicurigai sebagai apa? Teroris. Iya. Itu fakta ini. Ini fakta para ikhwan. Di sini perlu fikih di sini, ya. Latihan bela diri, taekwondo semua ada, aikido semua ada. Ya, apalagi tipan, ya. Itu ada semua. Silahkan, tapi jangan berantem sendiri. Ya. Untuk bela diri menjaga harta kita termasuk apa? Fisabilillah. Orang menjaga diri fisabilillah. Tinggal niatnya ada tujuannya dan caranya. Niatnya karena Allah, caranya yang benar, jangan sampai menimbulkan fitnah. Tidak semua kebaikan kemudian dikerjakan dapat kebaikan, bisa timbul fitnah, apalagi kondisi seperti ini. Yang melakukan jenggotan, sudah pikirannya sudah macam-macam. Ya, kecuali yang melakukan itu pakai celana pendek, panahan, pakai teropong, udah nggak ada masalah kan gitu. Sama panahan, nggak ada yang gubris. Tapi kalau yang melakukan jenggotan baru, karena tujuannya juga untuk kesehatan, untuk mengamalkan ini Nabi, anjuran Nabi. Nah ini, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, ya, pembahasan ini lebih tajam lagi, ya, sehingga nanti mungkin ayo berenang sama anak-anak, berenang. Di sekolah-sekolah sekarang sudah banyak diterapkan berenang, berkuda, panahan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.